Setan itu sering bermain-main di atas sifat atau rasa marah. Orang Madura hati-hati. Orang Madura bagus, agamanya bagus, sama kiai luar biasa, sama habaib luar biasa. Setan tidak tinggal diam. Cuma orang Madura punya kelemahan sedikit. Bisa kelemahan ini jadi kelebihan, tapi kalau salah menempatkan jadi kelemahan, yaitu kadang-kadang saya juga sama, mudah terpancing emosi dari Allah. Maka nanti pada hari kiamat dikatakan, ketika nanti orang berbaris mau dihisap, daduk der masuk surga atau masuk neraka, berbaris panjang, tiba-tiba nada munaden, ada panggilan yang mengatakan, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum, barang siapa yang Allah punya tanggungan kepada dia, hendaklah dia berdiri. Maka fayakumuna al-afuna 'anin nas, dalam hadisnya maka berdirilah orang-orang yang dulu dizalimi, dulu disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, maka kemudian berdiri masuk surga tanpa hisab. Aropaaki mau'idatul hasanah se kaping 2 dibal kadinto pedih debuaki sareng saleran simulja Al Habib Zain bin Abdullah Ba'abud Malang dak salerana abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para kiai, para alim ulama yang hadir, yang mana mereka para kiai, para alim ulama itu adalah pewaris daripada para nabi, yakni pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang banyak sekali yang hadir, wabil khusus yang tadi menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita, Kiai Haji Muslih Adnan, dan juga Kiai Haji Abdul Mughni Sam'an, dan juga Lora Kiai Haji Muhammad Bagir, dan juga kepada para kiai yang lainnya, Khina Haji Fathur Rahman, dan juga kepada para kiai yang kalau ada yang namanya tidak saya sebutkan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus kepada sahibul hajah, keluarga besar almarhum Bapak Punasan bin Sacah. Mudah-mudahan insyaallah almarhum Bapak Punasan insyaallah dijadikan oleh Allah qabrahu raudhah min riyadil jinan, dijadikan makamnya taman daripada taman-taman surga, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang dipastikan insyaallah selamat di kubur, kemudian setelahnya lebih enak sampai masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan surga bukan sembarang surga, masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tinggal di dalamnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kita doakan mudah-mudahan sahibul hajah, sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Punasan, mudah-mudahan yang masih hidup, yang ada kehidupannya diberi keberkahan oleh Allah, diberikan keberkahan hidup di dunia, ketentraman batin, rezeki yang halal barokah, sehat wal afiat, dan kemudian nanti setelah panjang umur fi taatillah, wafat dalam keadaan husnul
khatimah. Dan begitu juga kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini ada beda AC alami nih lagi. Duduk di sini rasanya kerasan saya pernah. Anginnya Masya Allah luar biasa. Tadi waktu saya datang, saya dengar Kiai Musle bicara tentang siwak, betul ya? Tadi beliau menyampaikan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Saya ulang lagi biar pulang dari sini meleh siwak kabin insyaallah, oke? Jangan rokok satu bungkus berapa harganya? Berapa? 20.000, saya nggak bisa bahasa Madura, kalau salah jangan agelek, maka Masya Allah. Tes. Berapa harganya rokok? 20.000. Meleh setiap hari berapa bungkus? 2, berarti berapa? 40. Habis itu satu hari. Habis. Ini siwak sampai beli satu harganya berapa? Berapa? 10.000. Satu hari habis. Insya Allah setahun enggak habis. Tapi subhanallah gudang garam 40.000 setiap hari beli. Siwak 10.000 enggak mau beli. Ya, kenapa? Padahal kata Nabi, sholat rokaatain bisiwak, 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada min sab'ina sholat bi ghairi siwak, daripada sholat 70 kali tanpa pakai siwak. Dulu ada satu ulama yang mana lupa kelopain tak ngibe siwak, kemudian mau sholat lupa nggak bawa siwak, kemudian ada orang punya siwak mau dibeli. Orang itu mengatakan, tidak, saya jual siwak ini illa bidinar, kecuali dengan harga satu dinar. 1 dinar itu mohon setia kalau juta lebih. Ada orang siwaknya dijual 3 juta, maka oleh ulama tadi dikeluarkan uang 3 juta, 1 dinar dibayar. Kata muridnya, wahai kiai, wahai guru, mubadzir sampean, siwak beli kok sampai 3 juta. Maka kemudian gurunya mengatakan, demi Allah tidak mubadzir, saya sholat menggunakan siwak ini 70 kali lipat lebih afdol dibanding saya tidak pakai siwak. Tidak mubadzir 3 juta, yang mubadzir itu 40 hari dibakar menyebabkan penyakit baru-baru. Saya tidak mengatakan haram, silahkan. Ya, orang Madura makruh, tapi paling tidak ya kalau ngerokoknya nggak berhenti, paling tidak siwak juga jalan. Jangan sampai cuma ngerokok tapi tidak pakai siwak. Walaupun tidak wajib, tapi insya Allah kita memuliakan dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, saya cuma mensyarahi kalamnya beliau saja. Ya, bagaimana beliau Kiai Musle tadi juga mengatakan bahwasanya agama ini tidak sulit. Agama ini wa ma ja'alallahu fiddin wa ma ja'alallahu alaikum fiddin min haraj. Kata Allah, Allah tidak menjadikan agama sebagai beban. Agama bukan beban. Syariat neka beni beban. Bahkan syariat agama itu diturunkan dan digariskan oleh Allah, tujuannya hifdun nafas, menjaga kestabilan jiwa, menjaga kehidupan, sehingga kalau kita hidup pakai agama, hidup kita akan bahagia, hidup taat aturannya Allah, hidup taat syariatnya Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, tidak terganggu, kehidupan bermasyarakat akan aman, damai, bahagia kalau ikut aturan agama. Kalau tidak ikut aturan agama, maka hidup tadi akan posang, salbut, ruwet, stres, galau. Betul. Saya mau tanya yang biasanya update status di WhatsApp galau, para kiai apa ahli maksiat? Pernah sampai tahu Kiai Bagir, Kiai Musli tiba-tiba statusnya galau? Beda. Siapa yang biasanya statusnya galau?
pacaran, nggih. Makan riba, maling, suka zina, sering galau. Kenapa? Karena memang kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sudah menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu jalan agama Islam yang benar ini, maka hidupnya di dunia hatinya akan sempit, hatinya sering susah, sering galau, sering stres karena tidak taat kepada aturannya Allah. Jadi sebenarnya Allah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, harus abajang 5 waktu, tidak boleh zina, tidak boleh minum, tidak boleh judi, tidak boleh ngadu ayam, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh pakai sabu-sabu, tidak boleh ganja dan lain sebagainya. Semua aturan itu demi siapa? Demi kebaikan kita. Allah nggak perlu. Seandainya sampean maksiat semua, Allah tidak rugi sama sekali, betul? Seandainya tidak ada yang sholat sama sekali, kemuliaan Allah tidak berkurang. Akan tetapi yang berkurang dan rusak ketika tidak taat kepada Allah manusianya sendiri. Tidak nunggu di akhirat, di dunia orang yang tidak taat kepada Allah hatinya sudah rusak. Silahkan lihat orang-orang di sekeliling kita yang lebih bertakwa, hidupnya lebih tenang. Yang semakin tidak bertakwa, hatinya semakin tidak tenang. Jadi agama itu menjaga, syariat itu menjaga agar hidup kita bahagia, bukan beban, sama sekali bukan beban. Bahkan syariat itu meringankan beban. Saya ulang sekali lagi, taat kepada syariatnya Allah meringankan beban hidup di dunia qabla fil akhirah. Sebaliknya jauh dari syariatnya Allah, meninggalkan perintah Allah. Diperintah sholat, tidak sholat. Diperintah zakat, tidak zakat. Diperintah puasa, tidak puasa. Dilarang zina, tetap zina. Dilarang minum minuman keras, tetap minum. Dilarang sabu-sabu, tetap sabu-sabu. Dilarang judi, tetap sabung ayam, tetap chip 1B. Ada di sini. Ya Allah, hujan ini insya Allah mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tadi jauh dari syariatnya Allah, hidupnya malah penuh beban. Maka dari itu saya kalau mengibaratkan agama itu ibarat orang naik mobil, syariat itu seperti rem. Seperti apa? Seperti rem. Mohon sampean naik mobil tak ada remnya, kira-kira bagaimana? Apalagi ke Bujur Timur ini, waduh saya yakin masuk jurang sudah. Tapi Masya Allah, kalau orang pakai mobil ada remnya, kampas remnya dijaga, diganti setiap habis, maka insya Allah selamat. Syariat itu seperti rem, sehingga ketika sampean hidup maka sampean ikut dengan syariat. Yang apa kata Allah nggak boleh direm, yang kata Allah diperintahkan digas, kalau mubah yang nggak apa-apa digas, maka selamat sampean hidup di dunia. Akan tetapi kalau sudah hidup nggak pakai rem syariat, pokoknya mengikuti hawa nafsu, nafsunya pingin tedung, nafsu pengen ngakan, nggak peduli yang dingakan itu halal ataupun haram. Nafsona ingin peseh, yang penting dapat peseh, nggak peduli uangnya itu halal atau haram. Nabi bersabda, man lam yubali min aina iktasabahul mal lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli dari mana dia dapat uang, dari mana dapat penghasilan, Allah pun tidak peduli dari mana dia akan dilempar ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillahi min Hamenzalik. Ketika hawa nafsu biologisnya timbul, ingin disalurkan, dia nggak peduli itu istrinya atau bukan, halal atau tidak, zina atau tidak, sikat juga. Na'udzubillahi min Hamenzalik. Ini namanya Aishul bahaim, hidup seperti hidupnya hewan. Hewan itu seperti itu, motak nih kak, oneng motak. Motak itu kalau ngantuk tidur, nggak mikir, oh ini subuh saya harus sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Nggak mikir, wong namanya motak. Motak itu kalau lapar cari makanan,
nggak peduli itu makanan nyuri punya temennya, punya tetangganya, uang haram, uang sogokan, nggak peduli. Oh, motak tandi otak, tandi akal, ada otak tapi nggak ada akalnya. Begitu juga patek gibade, masya Allah patek gibade sama, anjing nggak punya akal. Begitu syahwatnya datang, ingin disalurkan, dia lihat perempuan tertarik, digoda-goda, disalurkan syahwatnya, nggak peduli itu istrinya atau istrinya tetangga, nggak peduli. Namanya patek, mon beda orang hidup seperti itu. Berarti kal an'ami balhum adol, kata Allah dalam Quran. Mereka seperti hewan, engak modak, engak patek, balhum adol, bahkan lebih parah. Karena kalau modak memang nggak punya akal, ini punya akal, hidup seperti modak, tak abajeng sobuh biasa. Modak nih, balhum adol, bahkan lebih parah dari modak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita hidup jadi manusia betul, makanya manusia itu bisa lebih hina dari hewan, bisa lebih mulia dari malaikat. Manusia bisa lebih hina dari hewan, bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu, betul. Malaikat nggak punya hawa nafsu, sehingga malaikat tuh kalau sama Allah diperintahkan sujud, diperintahkan ruku, nggak pernah maksiat. Wong nggak punya hawa nafsu. Malaikat dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu, bagus. Hewan dikasih hawa nafsu, tidak dikasih akal. Manusia neka lengkap, hawa nafsu punya, akal juga punya. Kalau hawa nafsunya mengalahkan akalnya kayak tadi, maka dia lebih hina, lebih jelek dari hewan. Tapi kalau akalnya mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia hidup taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, walaupun hawa nafsunya kepengen, tapi kalau haram dilawan oleh dia. Walaupun hawa nafsunya pengen tidak abajang, hawa nafsunya ingin tidak sholat subuh, tidur saja, tapi dilawan oleh dia sholat, maka dia di mata Allah bisa lebih mulia daripada malah. Jadi sekarang tergantung kita masing-masing mau jadi lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari hewan. Kalau pengen lebih mulia dari malaikat, hawa nafsu dilawan, akal diikuti, hati nurani diikuti, ikuti syariat agamanya Allah. Apalagi kita hidup di dunia cuma sementara. Nanti nggak lama lagi mungkin nama sampean ditaruh di situ, memperingati 1000 hari. Iya. Betul apa tidak? Mungkin sampean dulu ada yang kenal sama almarhum Bapak Punasan. Oh, kayak baru-baru saja, nggak tahu nggak terasa sudah 1000 hari. Begitu juga nanti Habib Zain, oh dulu pernah ceramah di sini, sekarang sudah 1000 harinya, udah haul kesekian, nggak kerasa. Al mautu at wa kullu atin qarib. Kematian itu hanya sesuatu yang akan datang, dan setiap sesuatu yang akan datang itu dekat, nggak lama lagi. Kalau nggak besoknya. Kalau nggak besoknya, kalau nggak besoknya, nggak mungkin. Besoknya luput terus, lepas terus, nggak mungkin. Nah, kalau sudah mati belum akhir. Kata Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Ittikar, beliau mengatakan umurnya manusia itu dibagi menjadi 5 tahap. Berapa tahap? 5. 1, pertama yaitu ketika dulu Allah menciptakan Nabi Adam alaihis salam, dan kemudian manusia lahir dari sulbinya Nabi Adam. Kita dulu ada di sulbi, pindah ke rahim, sulbi ke rahim orang, belum lahir. Itu umur pertama. Kemudian masuk tahapan umur yang kedua, yaitu mulai daripada kita lahir sampai kita mati. Mulai lahir sampai mati, itu tahapan umur yang keberapa? Umur yang kedua. Dan itu singkat, nggak lama, sebentar. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kata Nabi, amar ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 rata-rata, sebentar. Setelah lahir, kalian, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, setelah itu summa ansanakum khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis lahir, hidup sebentar, kemudian
mati. Masalahnya kalau mati selesai nggak apa-apa, belum, perjalanan masih panjang. Ini ibarat orang dari Bangkalan mau ke Pamekasan, mati itu masih sampai sebelumnya Belega, tujuan masih jauh. Setelah mati masuk ke umur yang nomor 3, yaitu hidup di alam barzah, alam kubur. Saya mau tanya, di alam dunia dengan di alam kubur mana yang lebih abid? Di kubur. Kalau sampai mati tahun 2022, kiamatnya tahun 3022 misalnya, berarti sampai di kubur berapa lama? 1000 tahun. Di dunia cuma berapa tahun? 60, 70 tahun, rata-rata sekitar segitu. Di kubur 1000. Itu kalau kiamatnya tahun 3000. Mon kiamatnya tahun 4000, di kubur berapa tahun? 2000. Enak nggak enaknya, nyaman tak nyamannya sampean hidup di kubur tergantung bagaimana sampean fase umur yang kedua, yaitu di dunia. Di dunia bertakwa kepada Allah, di dunia iman dan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di alam kubur nyaman insya Allah. Tapi kalau di dunia jauh, lupa kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, khususnya dosa-dosa besar dikerjakan, mati dalam keadaan suul khatimah, dikubur sakit semua, menderita, diazab, disiksa. Berapa tahun? Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun. Bukan abid lagi, abid gelu nih lagi. Itu dikubur. Setelah dari kubur sampai kiamat. Ketika kiamat pindah dari umur yang kedua, kata Imam Haddad, ke fase umur yang ketiga, yaitu dibangkitkan dari kubur, kemudian ada di satu tempat namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu bukan sebentar. Kata para ulama, di padang mahsyar bisa jadi lebih lama daripada di alam barzah. Makanya orang di padang mahsyar dulu mengatakan, oh ternyata kita dulu hidup di dunia asyiyatan, itu di Quran, asyiyatan au duhaha. Oh ternyata saya hidup di dunia cuma sebentar, sekejap. Seperti dari waktu pagi sampai sore, setengah hari di sini, 70 tahun di dunia. Selama umur saya di dunia mulai lahir sampai mati, dibandingkan lamanya di padang mahsyar, belum 1 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah di Al-Quran, hari kiamat itu nanti 1 hari di sana seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Di mahsyar, setelah di mahsyar lama, kemudian hisab, timbang sampai melewati sirat, kemudian baru masuk umur yang kelima. Kalau selamat masuk kalau selamat masuk surga selama-lamanya. Kalau gagal kepreset masuk neraka. Kalau orang muslim sementara, kalau orang kafir selama-lamanya di neraka. Semua hidayah dari Allah. Akan tetapi usaha dari kita disuruh usaha. Betul kata Kiai Musli tadi, jangan jadi Mu'tazilah, jangan jadi Qadariyah, tapi kita Ahlus Sunnah di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Qadariyah, ya. Kita berusaha tapi tetap menyerahkan semua ada di tangan Allah. Sedangkan setan juga berusaha. Ini menjadi penutup. Sudah lesoh. Setan juga berusaha. Kita berusaha mau masuk surga, mau selamat di kubur. Setan berusaha biar kita masuk neraka. Setan itu dia masuk neraka nggak mau sendirian. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, perhatikan ada 12 tempat, bukan 12 ayat, 12 tempat Allah mengulang menceritakan tentang bagaimana setan ketika diusir oleh Allah dari surga, kemudian di situ setan bersumpah dan berjanji akan menyesatkan manusia, akan menarik manusia sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin setan berusaha agar manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam bersama dengan
bersama dengan iblis. Ya, apa kata setan? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tadi waktu saya sholat subuh di Sokabana tadi, saya dengar ada sayup-sayup baca ayat ini, saya jadi teringat. Ya, dikatakan waktu itu setan mengatakan fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan sebagaimana sudah engkau berikan waktu panjang, kepanjangan waktu umur, kata setan, sampai kiamat, maka saya akan menyesatkan hambamu semuanya. Orang-orang bujur temor mau saya goda semua ya Allah. Saya akan bekerja habis-habisan. Bojor Berek, bojur Temur, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumeneb, semuanya yang ada dimanapun akan saya goda, saya pengaruhi semuanya, illa ibadakal minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang murni keimanannya, sehingga saya tidak bisa mengganggunya ya Allah. Apa kata Allah? Ya sudah, fal haq wal haq aqul, kata Allah, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, ya sudah wahai iblis, akan aku penuhi jahanam, neraka jahanam akan aku penuhi dengan kamu dan juga siapapun yang mengikuti kamu, semuanya daripada hambaku. Kalau ada hambaku tidak taat kepadaku, malah ikut godaan kamu, aku susulkan ikut ke neraka bersama kamu, masuk ke dalam api neraka jahanam. Kadang-kadang kita dengar neraka jahanam nggak terlalu takut. Dibilang bangkrut takut, jahanam nggak takut. Jangan gini nanti bangkrut, takut. Jahanam tak takut. Ya Allah. Padahal kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada Nabi, lau anna qadra takbi ibra futihat min jahannam lama taman fil ardi kulluhum jami'an min harri. Kata malaikat Jibril, itu neraka jahanam seandainya bocor, lubangnya hanya sebesar lubang jarum, dari lubang jarum tadi menetes air ke dunia, menetes di Afrika, bujur Timur, mati semuanya. Satu tetes dari jahanam menetes ke dunia dari lubang sebesar lubang jarum, mati seluruh dunia. Min harrihi, dari panasnya. Bagaimana badan yang kecil yang gak kuat ini mau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, fal iyadzubillah. Sedangkan Allah mengatakan siapa saja yang mengikuti iblis maka akan masuk neraka jahanam. Dan iblis itu tiap hari pengajian kayak gini, rapat, bukan pengajian, rapat, dikumpulkan anak buahnya. Hari ini kita goda di mana, caranya bagaimana biar mendapatkan peserta pengikut masuk ke dalam neraka, biar jangan kita saja yang masuk neraka, biar itu orang bujur Timur juga masuk neraka. Caranya bagaimana? Yang kecil goda ini, yang besar goda ini, caranya begini. Diklat pelatihan kursus setiap hari, nggak pakai istirahat. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, setan itu musuh dan jadikanlah musuh. Dan setan itu tidak berhenti membisik-bisik ke hati kita, mempengaruhi kita, menciptakan pemikiran gaya-gaya berpikir sesat yang kemudian menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka. Satu di antaranya yang mau saya sampaikan di sini sebelum turun hujan, setan itu sering bermain-main di atas sifat atau rasa marah. Orang Madura hati-hati. Orang Madura bagus, agamanya bagus, sama kiai luar biasa, sama habaib luar biasa. Setan tidak tinggal diam. Cuma orang Madura punya kelemahan sedikit. Bisa kelemahan ini jadi kelebihan, tapi kalau salah menempatkan jadi kelemahan. Yaitu kadang-kadang saya juga sama, mudah terpancing emosi. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali mengatakan bahwasannya kata iblis, kalau ada orang sedang marah, itu kata setan dipermainkan orang marah itu oleh setan seperti setan mainkan bola. Kita jadi bola mainan. Kalau kita sedang emosi, maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, hujan, sebentar lagi selesai sudah ya. Beliau mengatakan,
Kata beliau, arba man kunna fihi asamahullahu minasyaitan wa harramahu alaihin nar. Kata Imam Hasan Al-Basri, 4 perkara kalau orang itu memilikinya, bisa mengendalikannya, maka Allah akan menjaganya dari setan. Dia tidak bisa dikuasai setan, tidak bisa dipermainkan setan. Dan kalau sudah tidak bisa dipermainkan setan, maka dia akan selamat dari api neraka. Satu saja saya nggak menyebutkan 4, diantaranya yaitu orang yang malaka nafsah indal ghadab, orang yang ketika bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah, ketika geger nih kata orang Madura, ketika sedang marah dia bisa mengontrol. Marah wajar, semua pernah marah. Akan tetapi Nabi juga bersabda bahwasanya al-ghadab minasyaiton. Kata Nabi, marah itu dari setan. Marah itu datangnya dari setan. Wasyaiton khuliq minan nar. Kata Nabi, setan diciptakan dari api dari api. Setan diciptakan dari api. Api kalahnya sama air. Fa idza ghadib ahadkum falyatawaddo. Kata Nabi, maka dari itu kalian kalau sedang marah hendaklah Ini yang kita jarang mengamalkan. Oneng tapi tak ngamal lagi. Betul. Kadang begitu emosi di jalan, mobil keserempet, apa? Ngiba arek. Apa kakek? Loh, matanya. Masalahnya sepele. Di rumah sama istrinya juga begitu. Masalah sepele. Apa? Macam-macam saya talak 300 kamu. Macam-macam saya lempar kamu. Pulangkan ke orang tuamu kamu. Marah. Kata Nabi, ingat. Itu setan masuk di situ, mau narik kita ke neraka dengan marah. Siapa tahu gara-gara marah kalau kita nggak bisa ngontrol jatuh ke perbuatan zalim. Betul apa tidak? Akhirnya istrinya salah cuma sedikit, dipukul. Akhirnya atokar sama orang di tengah jalan, dipukul. Sedangkan ketika mukul orang lain itu zalim. Wa inna iyyakum wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan zalim karena zalim itu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Nanti akan didatangkan, misalnya ada orang tidak salah kita pukul, kemudian orang itu nanti nuntut di hari kiamat, maka akan diambil pahala kita, dikasihkan dia. Kalau pahala kita sudah tidak ada, yang dipukul ternyata banyak, yang dimaki-maki banyak, bahkan orang yang dizalimi banyak, maka sebagaimana di hadis sahih, tidak saya bacakan hadisnya menyingkat waktu, maka akan diambil pahala-pahala kita. Kalau pahalanya habis, yang antri masih banyak, diambil dosa mereka, diberikan kepada kita, tsumma turihat finnar, kemudian kita dilemparkan ke neraka. Kata Nabi, itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka jangan sampai gara-gara kita digoda iblis, ketika setan menggoda agar kita dalam emosi, kita tidak bisa mengendalikannya, jatuh kepada kezaliman, kemudian nanti menyebabkan kita celaka pada hari kiamat. Kalau marah, ada hadis yang lain Nabi bilang, kalau kalian marah dalam keadaan qaim falyajlis. Marah dalam keadaan berdiri, sama istrinya marah berdiri, kok emosi, bahaya ini, duduk. Sudah toju, emosinya masih membara. Lihat toje, apa namanya, terlentang. Sudah terlentang kok masih panas. Sudah disolati, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, masih panas. Ke kamar mandi atau ke musola, ke masjid, wudu, selamat. Itu namanya orang hebat. Kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamlik nafsa indal ghadab. Kata Nabi, orang kuat nekah bukan orang, ini hujannya cuma mendinginkan saja, nggak ada masalah, insya Allah nggak basah, insya Allah ya. Ini luar biasa, rahmat Allah turun, alhamdulillah. Laisa syadid bisur'ah. Kata Nabi, orang yang kuat, jagoan, yang hebat, itu bukan orang kalau atokar menang. Saya beb sudah carok 20 kali, menang terus, hebat. Saya sudah carok 40 kali. Orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika sedang emosi, ketika dia marah tapi bisa mengendalikan emosinya. Kata Nabi, itu baru orang hebat.
Tapi kalau sedikit marah main carok, sedikit marah main pukul, itu bukan orang hebat, bahkan itu adalah temannya syaitan. Fal iyadzu billahi min dzalik. Dan menjadi penutup, khususnya marah yang bisa mengarahkan kepada tumpah darah saudara sesama muslim. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya Allah, ternyata basah. Rahmat dah Bapak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Terakhir, pesan terakhir sayang kalau nggak saya sampaikan ini penting ya. Hati-hati dengan emosi kemarahan yang bisa mengarahkan kepada tumpah darah sesama muslim. Allah berfirman, maka nali mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a. Kata Allah, tidak pantas, sangat tidak layak orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain, orang Islam bunuh orang Islam yang lain, illa khata'a, kecuali kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ya itu masih masuk akal. Sampai naik mobil nggak niat nabrak, ternyata ketabrak orang Islam, orangnya meninggal, sampean tidak sengaja. Tapi kalau membunuh dengan sengaja, kata Allah, tidak pantas mukmin melakukan itu. Wa may yaqtul, dalam ayat berikutnya saya loncati beberapa ayat, wa may yaqtul mu'minan, surat An-Nisa, muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Kata Allah, barang siapa, hati-hati, jangan termakan godaan setan. Setan ingin kita carok, setan ingin kita membunuh saudara kita, tetangga kita, orang yang sama-sama Islam. Kemudian kalau kita bunuh, setan dapat tempat, dapat teman di neraka jahanam. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal dia tinggal di neraka jahanam. Kata para ulama ahli tafsir, lituli mukdihi, karena dia lama tinggal di jahanam, hampir-hampir selama-lamanya tinggal di jahanam. Sudah masuk neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anahu. Padahal kalau sudah masuk neraka pasti dimurkai, pasti dilaknat. Tapi Allah menunjukkan marahnya, murkanya terhadap perbuatan membunuh. Sampai Allah bilang, Allah murka, masuk neraka jahanam, dimurkai Allah, dilaknat. Wa a'addalahu adzaban 'azima, disiapkan oleh Allah siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat besar, siksa yang sangat dahsyat. Jangan main-main. Jangan sampai hanya mengikuti emosi. Nabi juga bersabda, idzal taqa al muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, kalau dua orang muslim bertengkar dengan senjata tajamnya, dengan pedangnya, dengan areknya, maka kemudian mati satu, selamat satu, Nabi kata fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, adapun yang membunuh masuk neraka, kita faham. Fama balul maktul, yang kalah kenapa ikut masuk neraka juga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, fa innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Kata Nabi, karena yang kalah, sebelum kalah dia juga tadi semangat dan bernafsu, emosi, ingin membunuh lawannya. Hati-hati, hati-hati. Memang kadang-kadang terjadi permasalahan, emosi wajar, tapi kendalikan. Ingat, oh ini setan iblis pengen agar saya masuk neraka kalau sampai carok. Saya nggak boleh ikut apa katanya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wudu kalau perlu pergi dari kampung tempat yang mau carok sama orang tadi. Sampean pergi, sampean kemana? Sowan ke Kiai Bakir, sowan ke Kiai Musleh, Kiai doakan Kiai biar api yang membara di dalam hati saya ini hilang. Doakan agar saya tidak sampai terjatuh kepada dosa membunuh. Nggak main-main, kehormatan darah seorang muslim nggak main-main. Saya mau bawakan satu cerita saja. Dulu dikatakan di zaman Nabi ada satu orang namanya Ibn Jutaba. Itu di perjalanan setelah peperangan ada orang dipikir sama dia orang kafir. Ternyata begitu mau disikat, orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah la ilaha illallah tetap dibunuh.
Setelah itu cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah dengan ihmarrat wajah, memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tadi dimarahi. Kemudian orang ini ketakutan, dia bilang, "Ya Rasulullah, mintakan saya agar diampuni oleh Allah." Nabi mengatakan, "Idhab la ghafarallahu lak." Kata Nabi, "Pergi kamu. Mudah-mudahan tidak diampuni oleh Allah." Biarnya Nabi nggak pernah begini. Setelah 7 hari meninggal ini orang. Setelah meninggal digali kuburnya. Ini banyak di kitab-kitab riwayat ini. Kemudian dimasukkan jenazahnya ke dalam tanah, dimuntahkan oleh tanah keluar. Dikubur lagi, dimuntahkan lagi. Kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, "Innal ardo la yaqbal man huwa syarrun min sahibikum." Kata Nabi, sebenarnya bumi itu menerima orang yang lebih jahat dari sahabat kalian ini. Orang ini sebenarnya banyak yang lebih jahat diterima bumi. Walakin akan tetapi Allah berkeinginan ayyuriyakum hurmata dami muslim. Allah ingin menunjukkan kepada kalian dengan peristiwa ini betapa mahal dan tinggi kehormatan darah seorang muslim, sehingga Allah murka kepada siapa saja yang dengan mudahnya menumpahkan darah orang sesama muslim. Beb, saya sudah diam, ditantang. Saya sudah diam tapi saya ditantang. Katanya kalau nggak berani, takok kakek, pengecut. Beni orang bujur temur kakek nega, mau orang bujur temur nega bengal kebi. Kalau ditantang bagaimana? Sampean bilang, "Iya, saya takok." Bukan takok sama kamu, takok sama. Itu waktu dulu di Quran diceritakan Qabil nantang Carok Habil. Ingat ceritanya sampean? Qabil nantang Carok Habil. Katanya Qabil, "Inni la'aqtulannak." Kenapa diceritakan di Quran? Ini bab carok di Quran ada. Kata Qabil, "Inni la'aqtulannak." Kata Qabil, "Saya bunuh kamu Habil. Ayo kita carok." Apa jawaban Habil? Kata Habil, "La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullah rabbal alamin." Yang harus kita contoh Qabil apa Habil? Yang masuk surga Habil, Qabil masuk neraka. Kita harus mencontoh Habil. Apa jawaban Habil waktu ditantang carok sama Qabil? Kata Habil, "La in basatta ilayya yadaka litaktulani." Kalau kamu mau membunuh saya, mau mencarok saya tidak mau meladeni tantangan kamu. Saya nggak mau membunuh kamu, saya nggak pengen membunuh kamu. Inni akhafullah, bukan takut sama kamu, saya takut sama Allah Rabbal Alamin. Akhirnya Qabil dibunuh, Habil dibunuh sama Qabil. Tapi ternyata Qabil masuk neraka, Habil masuk. Saya mau tanya, milih mana sampean? Dibunuh masuk surga, apa bunuh masuk neraka? Pilihan yang sulit ini. Dua-duanya nggak ada lagi di sini insya Allah. Tapi kalau mempertahankan diri boleh. Mempertahankan diri itu gimana? Kalau ditantang diajak ketemuan di tempat nggak boleh datang sampean. Tapi kalau sampean diam-diam tiba-tiba disikat, ya. Sampean diam tiba-tiba dibacok, terus sampean tangkis, ding 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 ding, set sampean menang. Nah itu nggak dosa. Urusan hukum saya nggak ikut-ikut, bukan urusan saya, hukum negara ya. Tapi kalau secara agama sampean mempertahankan diri nggak dosa. Atau misalnya rumah sampean dirampok, tiba-tiba rampoknya sampean bacok mati, secara agama nggak dosa. Secara agama, secara negara tanya ke Pak Polisi ya. Akan tetapi kalau ayo kita ketemuan di sana, kita carok, nah itu yang saya maksudkan. Jangan diikuti emosi. Beb, nanti saya malu dipandang orang desa. Biarkan malu sementara daripada beribu-ribu tahun diazab dalam neraka. Ngikutin gengsi, akhirnya rela masuk. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini pendapat bukan nakut-nakutin. Ini bagi yang belum carok. Yang dulu pernah carok, insya Allah pakai pendapat yang lain, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, apakah bagi orang yang membunuh orang muslim itu ada taubatnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak bisa taubat. Walaupun dia taba wa amila salihan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak.
karena ayat yang terakhir turun itu tadi dalam pembunuhan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, itu sudah enggak ada yang menasikh lagi. Adapun ayat yang alladzina la ayat yang wala yaqtulun nafsal ladzi illa haramallahu illa bil haq, yang kemudian ada tobatnya, itu mansukh kata Abdullah bin Abbas dengan ayat yang terakhir ini. Maka dari itu jangan main. Sebaliknya kalau kita disakitin orang, berusaha meredam emosi dan memaafkan. Ada hadis bunyinya begini, bahasa Indonesianya saja sudah. Hadisnya begini: barang siapa yang disakiti kemudian dia marah, seharusnya dia bisa meluapkan. Misalnya adik ini kecil ini cari gara-gara sama saya, kalau bertengkar menang saya, kan begitu. Kalau sama sampean yang besar-besar kalah mungkin saya. Tapi kalau adik kecil ini cari gara-gara sama saya seharusnya bisa menang bertengkar. Tapi kemudian saya sabarlah karena mengharap pahala dari Allah. Maka dalam hadis kata Nabi, nanti orang yang seperti itu hari kiamat dipanggil, kemudian disuruh milih bidadari mana yang kamu mau pilih. Loh, dapat bidadari enak, masuk surga. Kata Allah, orang yang masuk surga diantaranya wal kaziminal ghaidha, orang yang pandai menahan emosi. Dulu diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini baru pemberani. Orang pemberani kayak Sayyidina Ali, keberaniannya digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk carok urusan pribadi, bukan masalah tersinggung dikit, masalah harta, saling bunuh, enggak. Sayyidina Ali dulu kalaupun memang menggunakan pedangnya membunuh orang kafir yang memerangi Islam, itu dalam membela agama Allah. Satu waktu Sayyidina Ali ketika berperang, tiba-tiba musuhnya jatuh mau dibunuh oleh beliau, musuhnya meludah, diludahi Sayyidina Ali. Ketika diludahi Sayyidina Ali emosi, ketika emosi dimasukkan pedang ke sarung, ditinggal, nggak jadi dibunuh. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, saya tadi perang dengan dia lillahi ta'ala, begitu sudah meludahi saya ada nafsu emosi pribadi, saya nggak mau, saya tahan. Ini baru orang kuat, ini baru insya Allah orang bujur timur bisa begitu ya. Pengalnya, beraninya digunakan membela agama Allah. Itu pun tidak boleh ngawur dan juga tidak boleh sampai menumpahkan darah orang muslim siapapun itu. Ditahan. Lebih hebat lagi kalau wal afina anin nas, bisa memaafkan orang yang menzaliminya. Nggak salah tiba-tiba ditabrak, brak, udahlah dia juga nggak sengaja, udah pak, nggak apa-apa. Insya Allah saya dapat rezeki. Loh, saya yang salah, saya maafkan. Ada orang tiba-tiba buat salah, sudah saya maafkan. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang disakiti, dizalimi, ternyata dia tidak membalas, dia tidak menuntut balas, tapi dia mengatakan saya maafkan, dan Allah nanti saya mau ngambil bayarannya, saya tidak balas di dunia, tapi saya minta balasannya dari Allah. Maka nanti pada hari kiamat dikatakan, ketika nanti orang berbaris mau dihisap, daduk der, masuk surga atau masuk neraka, berbaris panjang, tiba-tiba nada munaden, ada panggilan yang mengatakan, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Barang siapa yang Allah punya tanggungan kepada dia, hendaklah dia berdiri. Maka fayakumuna al-afuna 'anin nas. Dalam hadisnya, maka berdirilah orang-orang yang dulu dizalimi, dulu disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, maka kemudian berdiri masuk surga tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala